Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan membahas tentang perbedaan penyebaran agama Islam di Tatar Sunda dengan daerah lain. Jadi jika diteliti ada perbedaan sebenarnya. Jadi kalau orang yang sering meneliti itu kan selalu tahu perbedaannya. Dari konsep akal itu kan harus tahu yang detail. Salah satu fungsi akal itu kan demikian. Di konsep akal di Tatar Sunda itu kita itu harus mengetahui hal yang detail. Perbedaan penyebaran Islam di Tatar Sunda dengan daerah lain itu kebanyakan di Tatar Sunda itu Islam itu diinisiasi atau inisiatifnya penyebaran Islam itu oleh penguasanya. Kebanyakan penyebaran Islam di Tatar Sunda itu oleh penguasa. Jadi setelah penguasa bergerak, baru ulama yang bergerak kemudian. Coba kita telusuri penyebaran Islam awal. Pertama, tokoh utama dari Islamisasi itu adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang itu terkenal dengan Pangeran Cakrabuana. Ia merupakan anak dari Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja dari istrinya Nyi Subang Larang. Jadi dia orang Sunda juga, sudah pergi ke Mekah. Sudah pergi ke Mekah itu pada abad ke-15 itu sudah pergi ke Mekah. Jarang itu tokoh agama asli di daerahnya itu yang pergi ke Mekah itu jarang. Setidaknya Pangeran Walang Sungsang itu adalah orang kedua setelah Haji Bratalegawa atau Haji Purwa, yang naik haji. Dia sebenarnya naik hajinya bersama adiknya Nyi Rara Santang. Jadi Pangeran Walang Sungsang ini adalah penguasa Cirebon awal Islam. Jadi penguasa Cirebon awal Islam itu adalah Pangeran Walang Sungsang. Dia itu berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Nah, Syekh Datuk Kahfi menyarankan agar ia dan adiknya pergi ke Mekah. Jadi pada abad ke-15 Masehi itu orang Sunda itu udah ada yang ke Mekah. Ya sebelumnya pada abad ke-14 Masehi itu udah ada sebelumnya, yaitu Haji Purwa. Nah, Walang Sungsang ini di samping sebagai penyebar agama, dia juga penguasa. Nah, hal ini dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kan anaknya Rara Santang dengan pangeran dari Mesir. Syarif Hidayatullah itu jadi penguasa. Satu-satunya yang jadi penguasa adalah Syarif Hidayatullah, yang dianggap wali di Jawa itu. Syarif Hidayatullah jadi Raja Cirebon atau penguasa Cirebon. Jadi hampir semua di daerah Jawa Barat itu diislamkan oleh para penguasanya. Jadi awalnya diislamkan oleh para penguasanya. Kalau Syarif Hidayatullah itu jelas, dia itu emang dididik di Arab, di Mekah. Dia juga pangeran dari Mesir. Jadi bapaknya kan pangeran dari Mesir, Raja Mesir. Setelah itu kan jadi Raja Mesir. Ibunya kan Rara Santang, anaknya Prabu Siliwangi. Kemudian pulang ke Cirebon, mendapat tahta Cirebon itu, penguasa Cirebon dari uaknya, Walang Sungsang. Makanya Cirebon itu mengakukan diri sebagai pusat Islam. Karena di sana juga kan, di Cirebon sendiri, ada tokoh ulama yang sangat hebat, yaitu Syekh Datuk Kahfi. Jadi Syekh Datuk Kahfi itu seorang sayyid keturunan Nabi. Tidak hanya Cirebon yang ulama yang jadi penguasa itu. Sumedang misalnya itu kan penguasa pertamanya itu adalah Pangeran Santri. Aslinya namanya Pangeran Kusumadinata I itu. Dia anaknya Maulana Muhammad. Maulana Muhammad itu kan anaknya Syekh Maulana Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu anaknya Syekh Datuk Kahfi. Jadi sebenarnya Pangeran Kusumadinata I itu masih turunan Nabi. Jadi kan Syekh Datuk Kahfi itu kan Sayyid keturunan Nabi. Syekh Datuk Kahfi punya anak Maulana Abdurrahman punya anak Maulana Muhammad punya anak Pangeran Kusumadinata. Ini hati-hati nih orang-orang yang sering mengecam Sayyid itu. Orang Sunda itu sekarang udah harus dihilangkan. Karena semua penguasa di Tatar Sunda itu adalah keturunan Sayyid. Itu di Sumedang ya, Pangeran Santri atau Pangeran Kusumadinata itu kan Pangeran Santri. Cianjur itu
dalam Cikundul atau Wiratanu 1. Itu ulama itu. Jadi penguasanya ulama besar itu. Dalam Cikundul itu kan tokoh agama Islam nomor 1 dulu itu di Cianjur itu. Apalagi Cirebon Banten. Cirebon Banten itu kan masih turunan Syarif Hidayatullah. Jadi Banten itu kan turunan Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin sendiri kan itu anaknya Syarif Hidayatullah. Gelarnya aja sudah Maulana Hasanuddin. Maulana itu kan turunan Nabi. Maulana itu kan turunan Nabi. Jadi hati-hati sebenarnya itu orang-orang yang mengecam di Tatar Sunda ya. Orang Tatar Sunda itu ya pokoknya baik Jawa Barat, Banten, Cirebon, Jakarta, itu hati-hati kalau mengecam Sayyid itu. Karena hampir semua penguasa di Jawa Barat itu turunan Sayyid. Cirebon jelas itu turunan dari Syarif Hidayatullah. Syarif Sayyid itu kan turunan Nabi itu. Banten masih turunan Nabi. Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad itu kan sultannya itu berarti kan turunan Nabi. Sumedang itu turunan Syekh Datuk Kahfi, cicitnya Syekh Datuk Kahfi. Jadi baik Sumedang, Cirebon, Banten itu semuanya adalah turunan Nabi. Jadi hati-hati nih, orang Jawa Barat, orang Tatar Sunda itu jangan ikut-ikutan. Itu sebenarnya itu bentuk propaganda negatif itu sebenarnya di suatu bangsa itu sedang dimainkan. Dan orang Sunda itu jangan ikut-ikutan. Mengecam Habib, mengecam Yaman itu jangan. Jadi berarti itu telah mengecam pembawa-pembawa Islam di Tatar Sunda. Karena hampir semua penguasa di Jawa Barat atau di Tatar Sunda, baik Banten, Cirebon atau Sumedang itu dan lainnya itu masih turunan Nabi. Ya. Jadi hati-hati. Kalau masyarakat lain itu terserah lah, mau ngecam itu nggak usah. Tapi Jawa Barat jangan ikut-ikutan, jangan ikut terprovokasi. Santai-santai saja hidup itu, gak ada yang sempurna hidup itu. Masalah kekurangan itu kan itu sebenarnya kan tinggal perbandingkan aja. Yang kurang, yang lebih itu kan bisa perbandingkan. Nah, propaganda itu sebagaimana kan untuk menutupi kegagalan sebenarnya. Buatlah kambing hitam ini. Jadi kalau kita itu ya orang Sunda itu ya jangan. Jadi sekarang itu kan lagi gencar itu. Jangan ikut-ikutan karena ingat kita itu punya sejarah tentang Kian Santang. Kita punya sejarah tentang Kian Santang. Kian Santang itu hanya takluk kepada Ali. Jadi hanya takluk kepada Islam. Intinya jangan ikut-ikutan lah. Untuk apa? Gunanya itu kita itu kan orang Sunda itu kan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi jangan nyari kambing hitam. Kalau nyari kambing hitam itu nyari kambing hitam lagi. Kambing hitam itu sebenarnya itu untuk menutupi diri dari kegagalan. Jadi mungkin pemimpin mereka telah gagal. Jadi perlu ditutupi. Nah, salah satunya ya menyalahkan Habib atau Yaman dan lainnya karena pemimpin mereka telah gagal. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.